Oke, setelah tadi kita membuat atau men-setting grup untuk dilakukan penjumlahan oleh SAP, sekarang kita akan mengeluarkan output nilai PX. Sebelumnya ini tadi saya ada yang section cut ini harusnya kan ke lantai 5, namanya saya kurang nulis lantai 5. Oke, 1 2 3 4 5, klik OK. Kemudian kita akan mengeluarkan output SAP. Jadi nilai PX itu kan adalah beban gravitasi dari beban mati dead dan juga beban hidup live. Cuman kita belum punya kombinasi pembebanan untuk D plus L nya, jadi kita buat dulu kombinasi pembebanannya. Ke menu define, lalu load combination, lalu di sini kita tambahkan beban D plus L untuk mengeluarkan output nilai PX. Kita add dengan scale faktornya 1, dead juga scale faktornya 1, dan live juga 1, masing-masing 1. Kalau sudah, kita klik OK, klik OK lagi. Sekarang kita ke menu display, lalu pilih yang show table, lalu ini dihilangin aja nih centangnya. Kita ke structure output, lalu pilih other output item, centang yang section cut force, kemudian pilih select load pattern. Nah, karena kita mau mengeluarkan hanya hasil beban gravitasi saja, jadi yang dipilih ini hanyalah dead, dan live. Kemudian klik OK, lalu select load case nya, kita pilih yang berdasarkan hanya beban gravitasi aja, kombinasi D plus L. Kalau sudah, klik OK lagi, klik OK. Nah, ini adalah hasil nilai PX, yaitu kita ingat bahwa F1, F2, F3. F1 ini adalah X, F2 adalah Y, dan F3 adalah Z. Sedangkan gravitasi itu adalah di sumbu Z. Makanya nanti data yang kita gunakan adalah yang dari F3. Ini ya, seperti yang saya bilang tadi bahwa PX yang di lantai 1 adalah yang paling besar karena merupakan penjumlahan dari lantai-lantai yang ada di atasnya. Oke, kita export dulu ke Excel, file export to Excel. Ini kita ambil ini ya, kita ambil data yang F3 ini. F3 ini adalah PX dalam satuan kilonewton. PX dalam satuan kilonewton. Oke, PX kita sudah punya. Terus data apa lagi yang dibutuhkan adalah story drift atau simpangan antar lantai. Oke, kita ambil simpangan antar lantai dari yang tadi sudah kita hitung, yang ini. Simpangan antar lantai. Kita akan meninjau PX-nya dari yang sumbu X dulu ya. Setelah itu baru yang sumbu Y. Ini yang akibat dinamik X ya. Terus kita membutuhkan data IE. IE nya kita itu IE, HSX sama CD. IE sama dengan 1, HSX nya sama dengan 4000 mili,
kemudian CD sama dengan 5,5. Nah, sekarang kita akan menghitung nilai kestabilan atau tetanya. Teta itu rumusnya sama dengan, ini kita harus mengambil dulu data Vx. Data Vx, kita ke menu display, show table, lalu select load patternnya kita pilih yang static X atau static Y, static X dan static Y. Kemudian kita klik OK, select load case, kita pilih yang dynamic X nya, kita klik OK, klik OK lagi. Ini kita ekspor dulu ke Excel. Nah, di sini untuk dynamic X, karena dynamic itu kan arahnya horizontal. Dynamic X kita menggunakan F1, sedangkan untuk dynamic Y nanti kita akan menggunakan F2 dari dynamic Y. Ini kita ambil dulu dynamic X dari data F1, kita copy. Ini adalah gaya geser dasar tingkat Vx. Oke, ini adalah Vx, satuannya adalah kilonewton. Nah, sekarang kita bisa menghitung theta atau kestabilan struktur. Theta rumusnya Px dikali simpangan dikali IE dibagi, ini di screenshot aja. Kita taruh di sini. Nih, theta adalah Px sama dengan Px dikali simpangan dikali IE. Kita kunci dibagi dengan Vx dikali dengan HSX dikali dengan CD. Ini kita kunci dulu. Kalau sudah, kita enter. Ini kayaknya ada yang salah. Ini kita coba buka kurung dan tutup kurung. Nah, theta sudah kita dapatkan. Sekarang kita akan cek terhadap theta maksimum. Apakah theta yang dihasilkan melebihi theta maksimum? Theta max. Nah, theta maksimum rumusnya adalah koefisien stabilitas theta tidak boleh melebihi theta max yang ditentukan sebagai berikut: 0,5 dikali beta dikali CD, di mana beta adalah rasio kebutuhan geser yang diizinkan secara konservatif diambil sebesar 1. Jadi 0,5 dibagi 1 dikalikan dengan CD sama dengan 0,5 dikalikan dibagi dengan 1 dikalikan dengan CD. CD 0,5. Theta max-nya didapatkan 0,09. Oke ya, terus kita cek status sama dengan if ini kurang dari ini, maka dikatakan aman atau tidak aman. Ternyata theta yang dihasilkan untuk dari yang diakibatkan dari gempa X, Vx itu masih dikategorikan aman. Sekarang kita coba dari akibat gempa Y, Vy. Nah, Px ini kita ganti Vy. Untuk Px baik dari sumbu X maupun sumbu Y pasti hasilnya sama karena itu adalah beban gravitasi. Sedangkan untuk Vy akibat gempa X dan akibat gempa Y otomatis akan berbeda, sehingga kita harus mengeluarkan lagi output
akibat dinamik Y. Kita ke menu display, lalu ke show table. Ini set load case-nya kita pilih yang dinamik Y, kemudian klik OK, kemudian klik OK lagi. Kita ekspor ke file Excel. Kita ekspor ke file Excel. Nah, di sini untuk dinamik Y yang kita gunakan adalah data dari F2. Kita copy dulu yang F2. Kita copy. Kita masukkan di sini VY. Oke, namun ini simpangannya kan tadi kita nge-copy dari yang X ya. Harusnya kita ambil dari simpangan yang akibat dinamik Y juga. Ini kita copy. Kita masukkan di sini. Nah, oke. Status dari kedua arah baik sumbu X maupun sumbu Y dikategorikan aman. Sudah memenuhi persyaratan SNI 1726 sehingga ini seperti ditentukan persamaan berikut sama dengan atau kurang dari 0,1. Nah, di sini jika koefisien stabilitas theta lebih besar 0,1 tapi kurang dari atau sama dengan theta max, faktor peningkatan terkait dan pengaruh delta komponen struktur harus ditentukan dengan analisis rasional. Sebagai alternatif diizinkan. Terus ini lagi, jika theta lebih besar dari theta max, struktur berpotensi tidak stabil dan harus didesain ulang. Maka karena kestabilan theta kita tidak ada yang melebihi 0,1 atau theta max, jadi kita tidak perlu mendesain ulang struktur kita. Kita bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya.